今宵貴様らがこれから行くのは地獄だ。これで私を追い詰めたつもりか。目障りな鬼狩りども、皆殺しにしてやろう。 Saat Giyu dan Akaza saling berhadapan, Guyu merenung tentang alasan kenapa ia bertarung sebagai seorang individu. Walaupun biasanya ia ragu untuk menghunus pedang dan bukan tipe yang bertarung demi kesenangan, kali ini saat ia berdiri di hadapan musuh yang bisa mengalahkannya, Giyu menyadari bahwa indera-inderanya telah menjadi sangat tajam dalam waktu yang singkat. Indera yang dulu tersembunyi kini muncul dan aktif di medan pertempuran. Giyu akhirnya memahami betapa kerasnya perjuangan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Saat Tanjiro menyaksikan dari jauh, ia melihat tanda menyerupai cipratan air muncul di pipi Giyu dan hal itu menandakan bahwa bercaku telah bangkit. Giyu yang telah memiliki tanda pemburu iblis menyerang Akaza dengan pernapasan air bentuk keempat. Ia melakukan tebas kuat ke arah Akaza tapi meleset. Akaza membalas dengan pukulan ke kepala tetapi Giyu menunduk dan menebas lehernya dan memaksa Akaza mundur. Tanjiro menyadari bahwa kecepatan Giyu meningkat drastis setelah tanda bercak pemburu iblisnya muncul. Ia kembali menyerang secara frontal dan membelah lengan Akaza. Tetapi kepalanya terluka akibat serangan balasan. Meski keduanya bertarung dengan kecepatan yang luar biasa, Tanjiro melihat bahwa Akaza bisa cepat beradaptasi dengan peningkatan kekuatan Giyu. Tanjiro sadar bahwa jika pertarungan berlangsung lama, kekuatan tak terbatas milik iblis akan menang. Padahal tujuan utama mereka adalah untuk mengalahkan Muzan. Tanjiro mulai berpikir bagaimana cara mengalahkan Akaza. Dia mencoba memahami bagaimana Akaza bisa menyerang dengan sangat presisi. Bahkan saat tidak melihat lawannya secara langsung, ia mengingat saat Akaza memuji Kyojuro karena punya semangat bertarung yang tinggi, dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan semangat bertarung itu. Saat itu Tanjiro teringat percakapannya dengan Inosuke. Di rumah kupu-kupu, Inosuke pernah berkata bahwa ia bisa merasakan arah serangan lawan karena ada getaran atau sensasi aneh. Itulah sebabnya ia bisa selamat saat Gyotaro menyerangnya dari belakang. Ia bisa tahu dari mana arah tatapan musuh bahkan saat musuh itu tidak terlihat. Sebagai contoh, Inosuke meminta Tanjiro menatap punggungnya dan ia pun langsung tahu Tanjiro melihat ke arah bahu kanan. Inosuke juga mengatakan bahwa jika seseorang menatapnya dengan niat membunuh, ia bisa langsung merasakannya. Namun, ia tidak bisa merasakan keberadaan orang yang tidak menunjukkan permusuhan. Seperti seorang nenek tua di rumah Wisteria yang duduk di belakangnya tanpa Inosuke sadari. Dari situ Tanjiro menyimpulkan bahwa Akaza bisa merasakan semangat bertarung. Namun jika seseorang tidak menunjukkan niat membunuh maka Akaza tidak akan menyadarinya. Tanjiro sempat menganggap ini adalah percakapan konyol tetapi sekarang dia sadar bahwa hal itu bisa menjadi kunci untuk mengganggu teknik jarum kompas milik Akaza. Di mana kemampuan itu yang membuat serangannya bisa sangat presisi. Saat pertarungan terus berlanjut, Akaza menangkis serangan Giyu dan mencoba memukulnya. Tanjiro langsung menyerang dari belakang menggunakan Hinokami Kagura dan menebas ke arah leher Akaza. Namun tanpa menoleh, Akaza menangkap pedang Tanjiro dari belakang dan langsung melempar pukulan dengan tangan satunya sambil mengejek Tanjiro karena ceroboh membuka pertahanannya. Tanjiro hampir tidak sempat menghindar dan tetap terkena luka di perutnya. Giyu kembali melanjutkan pertarungan. Sementara Tanjiro mundur untuk berpikir dan tiba-tiba mendapat pencerahan tentang apa yang sebenarnya Akaza rasakan. Tanjiro mengingat ayahnya yang selalu terlihat seperti tumbuhan. Dia tenang, tidak pernah marah, dan selalu menjaga sikapnya hingga akhir hayatnya. Setiap kali Tanjiro mengingatnya, yang terlintas pertama kali adalah senyum lembut dan suara menenangkan dari sang ayah. Suatu hari, Tanjiro kecil pernah bertanya apa yang ayahnya pikirkan saat menarikan Hinokami Kagura. Walaupun masih anak-anak, Tanjiro tahu bahwa tarian itu sangat berat secara fisik karena harus dilakukan dari matahari terbenam hingga matahari terbit dengan 12 bentuk yang berbeda. Karena khawatir dengan tubuh ayahnya yang lemah, Tanjiro menawarkan diri untuk menggantikannya tahun depan.
Namun ayahnya yang bernama Tanjiro hanya tersenyum dan berterima kasih atas perhatian dari Tanjiro lalu mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir menarikan Hinokami Kagura, ia tidak pernah merasakan hal itu adalah hal yang sulit. Tanjiro bercerita bahwa dia belajar dari ayahnya sendiri dan meskipun dulu masih muda dan sehat, ia tetap merasa kelelahan setelah melakukan tarian itu. Ia menyadari bahwa itu karena gerakan-gerakannya yang tidak perlu. Yang lebih penting adalah pernapasan yang benar dan kendali tubuhnya, dan membuat gerakan seefisien mungkin agar tenaga yang keluar itu maksimal. Dengan cara itu, pikiran pun akan menjadi jernih dan menjadi tembus pandang. Di awal latihan, seseorang harus belajar memahami gerakan dan perasaan tubuhnya, membuka semua indera, dan menyadari setiap bagian dari tubuhnya, bahkan sampai ke pembuluh darahnya. Proses inilah yang paling melelahkan dan penuh dengan keraguan. Bahkan bisa membuat seseorang merasa tidak akan berhasil meski sudah banyak berkembang. Namun setelah menguasainya, dia akan bisa menghilangkan yang tidak penting dan menutup pikirannya dari gangguan luar. Pada akhirnya ia bisa mengendalikan otot dan pembuluh darah dalam tubuhnya. Seperti halnya mengedipkan mata. Ketika pikirannya benar-benar jernih, ia akan bisa melihat dunia transparan. Namun hal itu hanya terjadi jika ia benar-benar mendorong tubuhnya sampai ke batas kekuatannya. Saat Tanjiro bertanya apakah ia bisa mencapai itu, Tanjiro menenangkan dan yakin bahwa Tanjiro bisa asalkan berlatih bersungguh-sungguh. Ia lalu memberikan sandal waraji baru kepada Tanjiro. 10 hari sebelum Tanjiro meninggal, seekor beruang datang ke gunung tempat mereka tinggal dan membunuh beberapa orang. Di tengah badai salju, saat keluarga Kamado sedang tidur, Tanjiro tiba-tiba bangun dan mengajak putra sulungnya ikut keluar rumah. Meski masih mengantuk, Tanjiro ikut ayahnya keluar dan mereka pun bertemu dengan beruang besar yang tingginya hampir 9 syaku, atau sekitar 2,7 m dan diyakini telah membunuh 6 orang. Tanjiro bersembunyi di balik pohon sambil melihat ayahnya menghadapi beruang itu hanya dengan sebilah kapak. Padahal waktu itu Tanjiro sedang sakit. Sebelumnya mereka sudah memasang tali lonceng sebagai peringatan. Tetapi ayahnya tahu keberadaan beruang itu bahkan tanpa mendengar bunyi loncengnya. Tanjiro lalu meminta maaf kepada beruang itu karena kelaparan, namun memperingatkan agar tidak mendekat. Ia berkata jika ada yang berusaha melukai keluarganya, ia tidak akan ragu membunuh beruang itu. Saat beruang itu mengaum dan menyerang, Tanjiro melompat dan mengayunkan kapaknya, memenggal kepala beruang itu bahkan sebelum sempat melangkah. Tanjiro terkejut dan mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Dalam sekejap, ayahnya berhasil menebas leher beruang itu 2 kali. Namun dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat luar biasa tanpa ada keraguan sedikit pun. Baik sebelum maupun sesudah membunuh beruang itu, ayahnya tetap tenang tanpa rasa takut ataupun kemarahan. Saat Juru menoleh ke anaknya dan bertanya apakah dia memperhatikan itu, Tanjiro mengangguk dan memeluknya. Sang ayah berpesan agar Tanjiro selalu mengingat kejadian malam itu. Kini Tanjiro menyadari bahwa saat itu ayahnya sedang mengajarkannya cara untuk melihat dunia transparan seperti para leluhurnya dahulu. Saat Hanjiro melawan Akaza, ia akhirnya paham apa yang dimaksud oleh ayahnya. Dalam sekejap ketika Akaza hendak menyerangnya dan mencengkeram pedangnya, Tanjiro berhasil masuk ke dunia transparan. Penglihatannya meningkat tajam dan ia bisa melihat otot-otot di dalam tubuh Akaza dengan menutup semua indera lainnya, untuk menghindari serangan yang seharusnya tak bisa ia hindari. Tubuhnya pun jadi jauh lebih cepat. Tanjiro pun menyadari bahwa ia tidak seharusnya meremehkan nasihat dari Inosuke. Kini dengan semangat yang baru, ia bersumpah untuk mengalahkan Akaza sambil bertarung berdampingan dengan Giyu. Setelah sesaat melihat dunia transparan, Tanjiro menyadari bahwa persepsi dan kecepatan dirinya meningkat secara drastis. Ia bisa memprediksi serangan dari Akaza dan menghindarinya. Nafas dan aliran darahnya terlihat jelas. Bahkan otot-ototnya tampak mengencang. Ia yakin dengan menutup semangat bertarungnya, ia mungkin bisa memenggal kepala Akaza. Saat itu Giyu sudah putus asa.
Dia lalu menggunakan pernapasan air bentuk ke-10 aliran konstan untuk melawan Akaza. Iblis itu hanya terluka goresan tipis di lehernya. Sementara Gyu terluka di bahu. Ia menyadari bahwa menyerang Akaza dengan kekuatan besar akan dibalas dengan kekuatan yang sama. Membuatnya sulit mencari celah karena serangannya sudah bisa diprediksi. Gyu takjub pada kekuatan iblis bulan atas peringkat 3 itu. Akaza adalah mesin pembunuh yang hanya bertujuan untuk bertarung. Akaza mengejek Gyu yang sudah menggunakan semua tekniknya lalu bersiap mengakhiri pertarungan ini. Ia terkejut Gyu bisa bertahan sejauh ini. Saat Akaza mendekat, Tanjiro berusaha berkonsentrasi. Gyu berusaha menebas leher Akaza. Tapi Akaza mencegatnya dan dengan tinjunya mematahkan pedang Nichirin Gyu. Terkejut pedangnya patah, Gyu hanya bisa pasrah saat Akaza mengucapkan salam perpisahan dan meninju dadanya. Darah pun muncrat dari tangan Akaza. Tetapi ternyata itu adalah darahnya sendiri karena tangannya tiba-tiba terpotong ketika Tanjiro menggunakan Hino Kamikagura untuk menyelamatkan Gyu. Gyu menyadari suara nafas Tanjiro kini telah berbeda. Sel-sel dalam tubuh Akaza juga menyuruh untuk membunuh Tanjiro sekarang juga karena sesuatu dalam tubuh Tanjiro telah berubah. Akaza menggunakan teknik pamungkasnya. Bentuk akhir, percikan cahaya logam biru. Merasa Tanjiro kini sangat berbahaya, ia memanggil jarum kompas miliknya dan meluncurkan gelombang ledakan ke segala arah. Gyu pun panik dengan kekuatan Akaza yang meningkat dan bertanya-tanya apakah teknik ketenangan bisa menetralkan ini. Saat itu, Tanjiro yang sudah bisa melihat dunia transparan bertanya-tanya apakah waktu yang sekarang itu melambat atau justru Gyu dan Akaza yang melambat. Meskipun menggunakan teknik ke-11-nya, Gyu terluka parah saat gelombang ledakan menembus pertahanannya. Akaza terkesan Gyu masih bisa bertahan dan menawarkan untuk mengubahnya jadi iblis agar tidak mati seperti Kyojuro dan Tanjiro. Namun Gyu terkejut melihat Tanjiro berdiri di belakang Akaza yang kini tak mampu mendeteksi keberadaan Tanjiro. Saat Tanjiro menatap leher Akaza, ia dengan marah memanggil nama iblis itu. Gyu menegur Tanjiro karena terlalu bodoh dengan membocorkan posisinya. Akaza melayangkan sebuah pukulan, tetapi Tanjiro menghindar dan langsung menyerang. Dengan teknik Hino Kamikagura, Tanjiro akhirnya mampu memenggal kepala Akaza. Awalnya Akaza terkejut Tanjiro bisa bertahan dari serangannya, tetapi dia yakin jarum kompasnya akan mendeteksi Tanjiro. Namun kini ia tidak bisa merasakan apa-apa karena semangat bertarung Tanjiro telah hilang. Meski sempat terkejut, Akaza menenangkan diri dan menunggu serangan berikutnya. Tetapi Tanjiro sudah terlebih dahulu memenggal kepala iblis peringkat 3 itu membuatnya dan Gyu sama-sama tercengang. Setelah dipenggal oleh Tanjiro, Akaza merenungkan momen itu. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia tidak pernah melihat seseorang tanpa semangat bertarung. Bahkan bayi yang menangis pun menunjukkan bahwa ia berjuang untuk hidup. Semangat bertarung Tanjiro benar-benar hilang seperti melawan sebuah tanaman, sebuah keanehan yang seharusnya tidak ada dan membuat kompas miliknya tidak merespon. Namun, Akaza berusaha mengatasi tantangan karena tidak bisa mendeteksi Tanjiro. Dalam pertarungan sangat penting untuk segera memahami dan mengatasi hal-hal yang tak terduga. Dia sadar bahwa Tanjiro telah menguasai sesuatu dan melampaui kecepatannya. Tanjiro menyerangsung untuk mengalahkan pengalaman bela diri Akaza selama ratusan tahun. Mata Tanjiro tidak menunjukkan kebencian ataupun semangat bertarung dan Akaza menyadari bahwa dia telah merasakan domain keunggulan atau wilayah tertinggi. Sebuah kondisi yang samar keberadaannya, tapi tak pernah bisa ia capai. Akaza meletakkan kepalanya yang terputus ke tubuhnya lagi dan mencoba menyembuhkan dirinya. Akaza bersumpah untuk terus bertarung dan menjadi lebih kuat. Tanjiro menyadari apa yang sedang dia lakukan dan Gyu melemparkan pedang patahnya ke kepala Akaza. Memukul kepala itu jauh dari tubuhnya. Meskipun kepala Akaza sudah terpisah, Akaza masih berusaha memaksakan diri dan terus menjadi lebih kuat. Tetapi kepala itu mulai hancur menjadi abu. Akhirnya hanya menyisakan pedang Gyu di tempat jatuhnya.
Tanjiro merasa lega karena ia telah menang, tetapi tubuhnya mulai gemetar karena ia telah mencapai batasnya. Namun anehnya Akaza menggunakan teknik jarum kompas meski kepalanya sudah terputus. Tanjiro dan Giyu melihat tubuh Akaza belum menghilang. Dengan tegang, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba melakukan teknik pengembangan dan mengambil sikap untuk bertarung. Lehernya menahan luka agar darah itu tidak keluar. Tubuh tanpa kepala itu menyerang Tanjiro dan mencoba memenggal lehernya. Namun, Tanjiro berhasil menghindar tepat waktu. Saat tubuh itu berusaha menumbuhkan kepala yang baru, ia menendang sisi tubuh Tanjiro dan membuatnya terjatuh ke dinding. Dalam kesakitan dan syok, Tanjiro bertanya-tanya bagaimana mungkin dia gagal membunuh Akaza meskipun sudah memenggal kepalanya. Giyu melindungi Tanjiro meskipun ia terluka. Giyu berjanji untuk melindungi Tanjiro dari Akaza. Awalnya Tanjiro mengira Akaza punya kondisi khusus seperti Gyotaro dan Daki. Tetapi setelah ingat kepalanya yang terbakar menjadi abu, dia menjadi sadar Akaza sedang mencoba berevolusi lebih jauh. Contohnya seperti Muzan yang mencoba membuat kepala bukanlah lagi kelemahannya. Saat mencoba bangkit, Tanjiro akhirnya pingsan karena tubuhnya sudah tak sanggup lagi. Melihat Tanjiro pingsan, Giyu mengambil pedangnya yang patah dan menggunakan pernapasan air bentuk keempat tebasan bergelombang. Tetapi tubuh tanpa kepala itu langsung menyembuhkan luka sayatan. Tanpa tanda bercak pemburu iblis pada dirinya, Giyu dengan cepat kewalahan oleh serangan Akaza dan ia pun jatuh tersungkur. Iblis itu menoleh ke Tanjiro dengan niat membunuh. Tetapi Giyu berteriak bahwa Tanjiro masih hidup. Dan jika Akaza ingin membunuh Tanjiro, dia harus mengalahkan Giyu terlebih dahulu. Sebuah suara terdengar di dalam tubuh Akaza. Bayangan itu berkata bahwa semangat yang tak tergoyahkan tidak akan pernah patah dalam kesulitan apapun. Dan walaupun kita bukanlah samurai yang membawa pedang, kita membawa pedang di dalam hati dan menggunakan tinju kita. Akaza mengabaikan suara itu sebagai gangguan dan mencoba menghadapi Giyu. Tapi seorang wanita muda menahannya sambil menangis. Dia berkata, "Hakuji, cukup sudah." Saat Giyu bersiap bertarung lagi dengan Akaza, dia menyadari betapa parah situasinya. Pendengaran telinga kirinya telah hilang, tangan kanannya mati rasa, dan dia tidak tahu seberapa banyak tenaga yang masih tersisa. Melewati batas fisik membuat ketepatan hilang dan otot, tangan serta kaki menjadi sangat tegang. Sedangkan iblis, mereka tidak pernah merasakan sakit dan tidak pernah lelah. Ini adalah sebuah keajaiban jika ada yang bisa melawan iblis peringkat atas hanya dengan gaya pernapasan saja. Meskipun begitu, Giyu bertekad untuk menyelamatkan Tanjiro dan mencegah kematian orang lain yang pernah menyelamatkannya. Sementara itu, Akaza dihentikan oleh halusinasi seorang wanita. Wanita itu memegang tangan Akaza dan memintanya berhenti. Tetapi Akaza memerintahkan wanita itu untuk melepaskan tangannya dan Akaza bertanya siapakah dia? Wanita itu memohon agar Akaza segera berhenti. Tetapi Akaza ingin membunuh Giyu dan Tanjiro. Ketika ditanya alasannya kenapa, Akaza menjawab bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Wanita itu kembali bertanya, "Kenapa harus begitu?" Akaza menjawab, "Karena kalau aku tidak kuat, aku tidak bisa mengembalikannya. Obat untuk ayahku." Kenangan masa kecil Akaza sebagai manusia terungkap. Nama asli Akaza adalah Hakuji. Hakuji mudah dipukuli karena ketahuan mencuri. Dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa mencuri uang dan tidak ditangkap. Namun sialnya dia tertangkap dan dibawa ke pengadilan. Selanjutnya Hakuji diikat dan berdarah karena dicambuk. Dia dihadapkan kepada hakim. Hakim itu bilang, 3 tato garis di tangan Hakuji adalah tanda kalau dia telah mencuri dan memperingatkan Hakuji jika mencuri lagi tangannya akan dipotong. Hakuji tertawa dan bilang meski tanpa tangan, dia masih bisa menggunakan kakinya dan ia berjanji tak akan tertangkap lagi. Hakim mengingatkan meski baru 11 tahun, Hakuji sudah berulang kali berbuat salah dan dipukul sampai pingsan. Dia menyebut Hakuji sebagai anak iblis. Setelah keluar, Hakuji tertawa mengejek hinaan itu. Tetapi ia tiba-tiba diberitahu bahwa ayahnya bunuh diri setelah tahu Hakuji tertangkap.
Hakuji di makam ayahnya memegang surat dari ayahnya itu. Dia berduka di makam. Surat itu berbunyi, "Hakuji, sayang, hiduplah dengan benar. Kau masih bisa berubah. Aku tidak mau hidup dari uang hasil curianmu. Maaf telah merepotkanmu selama ini." Hakuji menggenggam batu nisan ayahnya. Dia marah dan bertanya apakah orang miskin layak untuk hidup? Dan Hakuji pun mengutuk dunia karena kematian ayahnya. Selanjutnya Hakuji melampiaskan kemarahan pada orang-orang asing. Hakuji yang berduka memukuli beberapa pria di kota. Dia marah dan memulai perkelahian. Memukul beberapa pria sampai pingsan sambil mengecam mereka karena masih hidup. Sementara ayahnya telah meninggal. Hakuji berteriak bahwa dia bukan orang yang harus minta maaf dan siap menanggung hukuman apapun. Kondisi ayahnya memburuk, tetapi dia yakin bisa menyelamatkannya. Namun, ayahnya memilih untuk bunuh diri dan itu adalah pilihan yang siap dia lakukan juga. Saat beberapa korban tergeletak, seorang ahli bela diri bertepuk tangan dan memuji keahlian Hakuji. Ahli bela diri itu berkata kalau dia dipanggil ke sini karena kabar seorang anak mencoba membunuh orang-orang dan dia menemukan 7 orang pingsan hanya dengan diserang memakai tangan kosong. Ahli bela diri itu bernama Keizo. Keizo kagum pada kemampuan bertarung tanpa senjata Hakuji. Dia mengajak Hakuji ke dojonya yang mengajarkan gaya Soryu. Tetapi Hakuji menolak dengan marah dan mengancam akan membunuhnya. Keizo bilang Hakuji memiliki tato sebagai kriminal dari Edo. Jadi dia dibuang ke sini. Tetapi Hakuji bilang itu bukanlah urusannya. Keizo bilang sudah saatnya Hakuji diberi pelajaran. Dan ia pun bersiap bertarung. Saat Hakuji menyerang dengan kemarahan, Keizo menangkis serangan itu dengan serangkaian pukulan cepat hingga Hakuji pingsan. Saat sadar, Keizo kagum pada ketangguhan Hakuji. Meski sudah dipukuli, namun ia bisa cepat tersadar dan kembali dari pingsannya. Keizo adalah pemilik dojo yang mengajarkan teknik tangan kosong bernama Soru. Namun, tidak ada murid di dojonya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan dia bekerja serabutan. Saat dia bekerja Keizo meminta Hakuji untuk menjaga putrinya yang sakit. Keizo menjelaskan istrinya meninggal karena lelah merawat putrinya yang sakit. Hakuji bertanya apakah Keizo mau kriminal merawat putrinya? Keizo bilang karena dia sudah mengalahkan Hakuji sekarang tak masalah. Kembali ke masa kini. Saat itulah Akaza menyadari kalau Tanjiro mirip dengan Keizo. Dan itulah alasan kenapa Akaza tidak suka kepada Tanjiro. Karena Tanjiro mengingatkan Akaza tentang masa lalunya yang payah. Lalu kembali ke flashback Akaza. Keizo memperkenalkan putrinya yang bernama Koyuki pada Hakuji. Koyuki memiliki penyakit seperti ayah Hakuji dan hanya bisa terbaring di kamar saja. Keizo mengatakan kalau kondisi Koyuki nampaknya lebih baik daripada pagi tadi. Dan Keizo meminta agar Koyuki menanyakan siapakah nama Hakuji karena Hakuji tidak memberitahu namanya kepada Keizo. Saat sendiri Koyuki melihat luka dari Hakuji dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Akaza berkata hidupnya yang sia-sia hanyalah sebuah kebohongan. Lanjut ke flashback. Hakuji bertanya-tanya kenapa orang sakit selalu meminta maaf atas hal-hal di luar kendali mereka. Meskipun ingin mandiri, mereka tidak bisa bergerak dan meski menderita, mereka tetap merasa itu adalah salah mereka. Saat merawat Koyuki, Koyuki meminta maaf karena Hakuji tidak bisa berlatih karena harus merawatnya. Kondisinya semakin memburuk membuat Hakuji begadang dan tiap malam ia mengganti kasur, handuk, memberinya air, dan membantunya buang air. Tetapi karena sudah terbiasa merawat ayahnya yang sakit dan punya daya tahan yang lebih kuat dari kebanyakan orang, Hakuji tidak keberatan dengan itu.